Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk lagi di pelajaran sejarah Indonesia dan hari ini adalah pertemuan yang kedua. Setelah pertemuan satu kemarin saya hanya memberikan PowerPoint-nya saja. Nah, sekarang di sini pada pertemuan dua ini saya akan menjelaskan bagaimana proses dan perkembangan Hindu-Buddha di Indonesia. Oke, kita langsung mulai saja. Pada slide pertama, kita akan membahas mengenai teori penyebar Hindu-Buddha. Mungkin di situ ada sedikit kesalahan di PowerPoint kalian, ada tulisan hipotesis penyebar Hindu-Buddha, namun sekarang diganti menjadi teori penyebar Hindu-Buddha. Nah, kenapa diganti? Karena ternyata dua istilah ini memiliki makna yang sedikit berbeda. Teori merupakan suatu pendapat yang didasarkan pada penemuan dan penelitian. Seperti yang sudah ada pada layar, ada 4 teori yang menjadi dasar penyebar Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama ada teori Brahmana. Teori ini berisi bahwa Hindu-Buddha disebarkan oleh kaum Brahmana atau kaum Brahman atau pendeta atau orang-orang suci yang ada di agama Hindu-Buddha. Mereka datang ke Indonesia karena ada undangan dari para penguasa lokal dan diminta untuk menyebarluaskan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Pendapat ini dikembangkan oleh J.C. Van Le. Ini merupakan salah satu teori yang kuat dan banyak pendukungnya, karena para ahli pendukung menyetujui bahwa tanda masuknya Hindu-Buddha adalah banyaknya prasasti yang berhuruf Pallawa. Dan huruf Pallawa ini hanya dikuasai oleh para kaum Brahmana atau kaum Brahma. Yang kedua ada teori ksatria. Teori ini berisi bahwa Hindu-Buddha disebarluaskan oleh para ksatria atau golongan prajurit dari India yang diperintahkan oleh Raja India untuk membentuk koloni di Asia Tenggara. Teori ini didukung karena setiap ksatria memiliki semangat berpetualang yang tinggi. Ditambah juga karena dari beberapa cerita yang tertulis di dalam prasasti menjelaskan bahwa raja-raja dari kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia sebagian besar merupakan berasal dari kaum ksatria. Namun, teori ini memiliki kelemahan, yaitu kurangnya pengetahuan para ksatria untuk menyebarluaskan agama di Indonesia. Nah, teori ksatria ini dikembangkan oleh R.C. Majumdar. Yang ketiga ada teori Waisya. Jadi teori ini berisikan bahwa Hindu-Buddha disebarkan oleh para Waisya atau kaum pedagang dari India. Hal ini didasari oleh perdagangan merupakan salah satu kegiatan perekonomian dari zaman dulu. Jadi setiap pedagang ketika melakukan kegiatan dagang pasti akan singgah terlebih dahulu di suatu tempat. Dan ketika singgah muncullah interaksi dan juga penyebar luasan agama Hindu-Buddha termasuk di Indonesia. Nah, ini dikembangkan oleh N.J. Krom. Namun, teori Waisya ini memiliki kelemahan, yaitu pedagang tidak menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Dan penyebaran Hindu-Buddha itu diduga terletak di pedalaman, sedangkan pedagang hanya singgah di pesisir pantai. Dan ada teori yang terakhir, yaitu teori arus balik. Jadi teori ini berisi mengenai bahwa Hindu-Buddha disebarkan oleh orang Indonesia itu sendiri yang berguru di India. Lalu ketika ia sudah memiliki ilmu yang mumpuni untuk menyebarkan Hindu-Buddha, ia kembali ke Indonesia dan mulai menyebarkan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, untuk teori ini dikembangkan oleh F.D.K. Bose. Untuk lebih memudahkan kalian dalam menemukan kata kunci, kalian hanya perlu melihat dari nama teorinya saja. Misalkan nama teori Brahmana berarti yang menyebarkan itu kaum Brahmana. Lalu teori ksatria berarti yang menyebarkan itu adalah kaum ksatria atau prajurit. Sedangkan teori Waisya itu berarti yang menyebarkan Hindu-Buddha itu adalah kaum Waisya atau pedagang. Yang membedakan hanya teori arus balik karena arus balik itu disebarkan oleh orang Indonesia.
Dari beberapa teori yang sudah disebutkan sebelumnya, yang sudah dijelaskan sebelumnya, menurutmu manakah teori yang paling kuat dalam hipotesis penyebaran Hindu-Buddha? Silahkan ditulis di buku tulismu masing-masing ya. Berikutnya di sini ada inti ajaran dari Hindu-Buddha. Di agama Hindu, kitabnya itu bernama Weda, sedangkan di agama Buddha bernama Tripitaka. Dan di Hindu itu mengenal sistem kasta, di mana kasta yang paling atas, yang paling tinggi itu merupakan kaum Brahmana atau para pendeta. Selanjutnya ada golongan kesatria, ada kaum kesatria yang berisi raja dan bangsawan. Adapun golongan yang ketiga atau kasta yang ketiga itu ada para pedagang atau waisya, dan yang terakhir itu ada sudra. Sudra itu seperti orang-orang biasa yang bermata pencaharian petani, buruh, dan budak. Perlu kalian ketahui, menurut para ahli sejarah, agama dan budaya Hindu-Buddha itu dibawa oleh kaum pedagang dan juga pendeta. Kedatangan mereka menggunakan dua jalur, yaitu jalur darat dan juga jalur laut. Sejak 500 sebelum Masehi, kegiatan dagang dilakukan dengan jalur darat. Para penyebar agama Hindu-Buddha pun ini melalui jalur darat dan mereka menamakannya dengan nama jalur sutra. Jalur sutra memiliki dua rute, yaitu melalui utara dan juga selatan. Jika utara, dia dimulai dari India, lalu ke Tibet, lalu ke Cina, Korea, dan Jepang. Sedangkan rute selatan itu dia mulai dari India Utara sampai akhirnya ke Indonesia. Dan perlu diketahui juga pada awal Masehi di Asia itu ada dua negara yang tingkat peradabannya sangat tinggi, yaitu negara India dan Cina, dan mereka menjalin hubungan ekonomi dan dagang dengan sangat baik. Ketika para penyebar menyebarkan agama Hindu-Buddha melalui jalur darat, ternyata mereka menemukan ada beberapa keterbatasan sehingga para penyebar ini memutuskan untuk datang bersama rombongan kapal mengikuti pelayaran dengan jalur laut, dan mereka ini melalui jalur yang sama atau rute yang sama, yaitu jalur Sutra Selatan. Dan para penyebar datang bersama mengikuti pelayaran dari Cina ke Asia ataupun sebaliknya. Kita akan membahas mengenai perkembangan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Jadi diawali dengan adanya keterlibatan Indonesia dalam perdagangan dan pelayaran, menimbulkan adanya sebuah interaksi antara Indonesia dan Cina dan juga India. Nah, interaksi itu merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Karena adanya interaksi yang terus-menerus, ini menghasilkan akulturasi budaya. Akulturasi merupakan pertemuan dua budaya. Di sini ada A itu dianggap sebagai budaya India Cina bertemu dengan B. Oke. B itu adalah budaya lokal dari Indonesia. Nah, ketika dua budaya ini bertemu, ini akan menghasilkan budaya yang baru tanpa melupakan budaya lama di antara keduanya. Karena adanya percampuran dua budaya, ini mempengaruhi beberapa unsur kebudayaan dan menambah keberagaman kebudayaan dalam beberapa aspek. Bisa kalian lihat sendiri di layar. Kita masuk ke bagian bangunan dan arsitektur. Jadi untuk bangunan dan arsitektur ini hasil akulturasi yang paling menonjolnya itu adalah candi. Candi itu merupakan bangunan megah yang biasanya itu mengandung unsur India. Nah, untuk di Indonesia masih menggunakan unsur Indianya, namun bentuknya itu disesuaikan dengan kebudayaan Indonesia, yaitu seperti punden berundak. Nah, sekarang bisakah kamu membedakan ciri dari candi Hindu atau Buddha? Di layar kalian mungkin sudah ada dua gambar. Ini merupakan salah satu contoh yang paling menonjol dari contoh candi Hindu dan juga candi Buddha. Nah, untuk candi Hindu sendiri memang bentuknya itu tinggi ramping, membentuk seperti pura. Pura itu adalah tempat ibadah orang-orang Hindu, dan biasanya puncak candinya itu membentuk sebuah kubus. Nah, sedangkan jika di Candi Buddha ini contohnya itu ada Candi Borobudur.
Nah, Candi Borobudur itu jika dilihat dari gambarnya pun memang sudah jelas terlihat ya, ini bentuknya itu memang lebih lebar sedikit ke samping, jadi lebih tambun. Ciri-cirinya bisa kalian lihat ada di layar, dan ciri khasnya itu ada 3 tingkatan dan memiliki candi utama. Oke, selanjutnya ada seni rupa dan seni ukir. Di sini ada 2 contoh hasil akulturasi India Cina dengan Indonesia, yaitu ada relief dan juga arca. Kalau untuk contoh relief, ini bisa kalian lihat di tubuh candi atau kaki candi dari Borobudur atau Prambanan. Itu biasanya ada dan biasakan menceritakan suatu kisah. Nah, kalau arca itu biasanya patung yang dipahat berbentuk manusia atau binatang dan dipahatnya itu dengan sedemikian rupa. Akulturasi budaya juga ternyata membawa perkembangan kepada seni sastra dan aksara. Bisa dilihat, jadi seni sastranya itu dibagi menjadi 3, ada tutur, kitab hukum, dan wiracarita. Salah satu contoh akulturasinya ada pada bentuk wiracarita. Jadi yang terkenal di India itu kan ada Ramayana dan Mahabharata. Nah, ternyata ini dikembangkan ceritanya oleh sastrawan-sastrawan Indonesia dengan menghasilkan wiracarita bernama Baratayuda. Nah, untuk lebih menghidupkan cerita, muncullah seni pertunjukan wayang, dan biasanya pertunjukan wayang ini bersifat sangat edukatif atau memiliki nilai-nilai moral, dan ceritanya ini asli dari Indonesia, namun dari bentuk wayangnya, seni pahat, dan ragam luas pada wayang ini ada seni dari India dan Indonesia. Selanjutnya ada sistem kepercayaan. Kita sudah tahu bahwa dari zaman praaksara, nenek moyang kita sudah mengenal simbol-simbol filosofis ya. Lalu juga orang-orangnya sudah mempercayai adanya kehidupan setelah mati dan mereka mempercayai adanya roh halus. Dan sistem kepercayaannya itu kan animisme. Kenapa Hindu-Buddha dapat diterima di Indonesia itu karena setelah masuknya Hindu-Buddha, kepercayaan kepada roh nenek moyang ini tidak punah, tapi dikembangkan. Contohnya, fungsi candi di India itu kan digunakan untuk tempat pemujaan, dan di Indonesia itu dikembangkan selain menjadi tempat pemujaan, ini juga digunakan sebagai makam raja atau tempat penyimpanan abu. Ini jelas perpaduan fungsi candi India dengan tradisi di Indonesia. Oke, jadi yang terakhir ini ada sistem pemerintahan. Jadi setelah masuk pengaruh Hindu-Buddha, ternyata masyarakat mulai mengenal pemerintahan secara sederhana. Pemimpinnya awalnya dipimpin oleh kepala suku, dan ketika Hindu-Buddha masuk itu diganti menjadi raja dan wilayahnya itu disebut dengan kerajaan. Salah satu bukti akulturasi atau percampuran budayanya adalah ketika pemilihan pemimpin atau kepemilihan raja itu hampir sama dengan pemilihan kepala suku dari zaman nenek moyang terdahulu. Jadi orang yang dipilih itu biasanya orang-orang tua yang dapat membimbing dan juga memiliki kelebihan-kelebihan tertentu. Dan biasanya berwibawa dan juga biasanya memiliki kekuatan gaib atau kesaktian. Nah, rakyat yang memujanya itu bisa dipandang dekat dengan sang dewa. Lalu raja ini disembah, dan juga jika meninggal ia akan dipuja-puja dan juga akan dibuatkan arca. Ya, selesai juga penjelasan mengenai proses dan perkembangan hidup Buddha di Indonesia. Selanjutnya, kalian perlu membuka PowerPoint yang berjudul pembahasan evaluasi. Jadi di situ akan ada beberapa pembahasan dari soal-soal yang telah kalian kerjakan. Dan sekian pertemuan hari ini, semoga bermanfaat dan semoga penjelasan ini membuat kalian semakin paham mengenai materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.